Happy New Year untuk kita semua. Semoga di tahun 2021 ini kita semua semakin semangat. Semangatnya sudah baru, sudah lebih baik lagi dari yang 2020. Khususnya untuk kalian para siswa-siswa Miss yang paling Miss sayangi, Miss Arab 2021 ini kalian lebih rajin lagi, rajin mengabsen, rajin mengumpulkan tugas, dan rajin bertanya. Oke, saat ini kita akan masuk pelajaran yang baru, bab yang baru, yaitu tentang persamaan lingkaran. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kamu mampu memahami, pengertian, dan mendeskripsikan unsur-unsur dari lingkaran. Nah, yang kedua, kamu mampu memahami dan menjabarkan persamaan lingkaran tersebut. Apa itu lingkaran? Nah, lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu, yaitu titik P. Tadi apa? Tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama, yaitu R, kita biasa sebut R, terhadap titik tertentu, yaitu P pada bidang datar. Itulah tadi yang dimaksud dengan lingkaran, di mana kita tahu bahwa R itu adalah jari-jari lingkaran, sedangkan P itu adalah pusat lingkaran, titik pusat lingkaran. Sekarang kita masuk pada unsur-unsur pada lingkaran. Nah, yang pertama, unsur-unsur pada lingkaran itu yang pasti adalah R. R itu tadi adalah jari-jari lingkaran. Kita lihat pada gambar yang di samping, kira-kira yang mana saja merupakan R. R itu adalah jarak yang sama antara titik pusat terhadap busur lingkaran. Nah, berarti R itu adalah titik AO, CO, atau bisa kamu tulis OA, OC, itu juga sama saja, dan OB atau BO tadi ya. Lalu yang kedua, setelah jari-jari kita ada namanya D. D itu adalah diameter, dimana pada gambar kita sudah lihat, diameter itu adalah 2 kali R atau 2 kali jari-jarinya. Berarti pada gambar yang merupakan diameter itu adalah titik AC, titik AC. Lalu yang ketiga itu kita tahu yang namanya juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, kita lihat pada gambar. Pada gambar ini, yang mana kira-kira yang merupakan gambar yang merupakan juring? Sekarang kita lihat pada gambar, kira-kira dari pengertian juring ini yang manakah pada gambar yang membentuk juring itu? Nah, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nah, ini
Juring AC itu juga merupakan juring. Pertama adalah juring AC. Walaupun ini juga kita sebut setengah lingkaran. Khusus untuk juring si AC ya. Nah, baru dia ada lagi, lihat, R ini pasti sama, dan busur AB, berarti dia juring AOB. Lalu ada juring BOC. Nah, kita lihat juring itu juga memiliki luas. Luas juring itu adalah, nih kita ambil dari ini aja ya, BOC biar lebih gampang. BOC. Nah, si O ini kan memiliki sudut alfa. Kita misalkan alfa. Jadi, luas juring adalah alfa derajat per lingkaran itu berapa derajat sih semuanya? 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah V R kuadrat. Jadi inilah luas juring. Baru yang keempat, unsur-unsur pada lingkaran yang keempat itu adalah tembereng. Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, pada gambar ini, yang ini tadi, kita dapatlah bahwa tembereng itu tali busur. Nah, di sini yang merupakan tali busur itu adalah AB. Berarti tembereng itu adalah yang daerah ini, yang warna kuning. Ini yang warna kuning. Nah, tembereng itu juga memiliki luas. Luas tembereng itu adalah luas dari si juring. Nah, pada ini juringnya adalah juring AOB dikurang luas segitiga. Nah, kenapa? Kita lihat ya, juring AOB dan tembereng AB. Dia nanti ketika dibatasi oleh tali busur tadi kan akan membentuk segitiga. Jadi luas yang diarsir ini atau luas tembereng ini adalah luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Yang keempat tadi adalah otomatis tali busur. Nah, tali busur pada gambar ini adalah A B. Hanya A B. Ada lagi, yaitu AC. AC ini juga merupakan tali busur. Tapi pada gambar ini si AC itu spesial, yaitu dia merupakan diameter dari lingkaran ini. Lalu kita ada sebut namanya busur lingkaran.
Sebenarnya busur lingkaran itu ya ini yang membentuk gambar lingkaran itu, tapi kan pada gambar ini ada dia spesiesnya, yaitu busur AB ada gambar gininya ya, bentuk lingkaran di atasnya, busur AB, busur AC, dan busur BC. Busur BC. Nah, lalu ada kita sebut yang namanya apotema. Apotema. Apotema itu apa? Apotema itu adalah jarak terdekat yang tegak lurus dari tembereng ke pusat lingkaran. Nah, pada gambar ini tembereng itu adalah AB, pusat lingkaran itu adalah O. Berarti kira-kira garis lurus yang tegak lurus, maksud Miss, terhadap tembereng AB itu adalah garis OP. Maka di sini status OP itu adalah, contohnya itu tadi adalah OP, garis OP. Sebelum masuk ke persamaan lingkaran, kita harus tahu dulu bagaimana sih dasar pemikiran dari lingkaran itu. Nah, dasar pemikiran rumus untuk persamaan lingkaran itu diambil dari rumus jarak dua titik. Rumus jarak dua titik. Nah, di sini ada titik A, titik B yang kita tidak tahu panjangnya itu berapa, hanya dikasih tahu koordinat A itu adalah x1 y1, sedangkan koordinat B adalah x2 y2. Maka panjang AB itu adalah, rumus umumnya adalah akar kuadrat dari x2 kurang x1. Ingat, harus sesama sumbu koordinatnya, x terhadap x, y terhadap y. x2 kurang x1 ditambah kuadrat, maksud Miss, ditambah y2 kurang y1 kuadrat. Atau kita bisa buat AB kuadrat sama dengan x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Makanya dari sini kita dapat lihat bahwa jarak AB itu dikasih simbol R. R kuadrat sama dengan, kita ambil dari titik B ke A, kan ujungnya B. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Y kurang B kuadrat. Nah, inilah nanti yang mendasari dasar persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Maka itu ya penjabaran dari sini. Maka ketika ada lingkaran dengan pusat A, B, persamaan lingkaran dengan pusat A, B adalah, ini kan tadi R ya, berarti kita ambil
X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Sedangkan ini persamaan lingkaran pusatnya adalah 0,0. Maka rumusnya adalah tadi ini adalah R, berarti kan X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah sekarang lihat, X kurang 0 kan tetap X, sehingga menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus persamaan lingkaran untuk pusat 0,0. Nah, sekarang kita dari persamaan lingkaran dengan pusat A, B ini, yang ini, itu dapat kita jabarkan untuk membentuk persamaan umum dari lingkaran. Nih, bentuk umum persamaan lingkaran. Kita ambil dari yang titik pusatnya A, B, bukan 0,0. Jadi kita mulai tadi, persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini harus kita jabarkan. Namanya bentuk umum. Bentuk umum itu haruslah bentuk yang paling sederhana. Jadi, kita jabarkan. Kita jabarkan ini berarti menjadi X kuadrat kurang 2AX ditambah A kuadrat. Dari mana? X kuadrat. Baru 2 kali X kali min A. Min 2AX. Lalu tambah min A dikuadratkan, hasilnya A kuadrat. Ditambah, berarti sama aja, Y dikuadratkan, baru tambah 2 kali Y kali min B, berarti kan min 2YB, atau tambah, maaf, kurang 2BY tambah min B dikuadratkan adalah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan belum sederhana. Lalu kita jabarkan lagi. Kita persempit masuk nis. Biasakan yang pangkatnya paling besar itu di awal. Nah, X kuadrat. Baru ada lagi yang kuadrat, yaitu Y kuadrat. Tambah Y kuadrat, baru kurang 2AX kurang 2BY ditambah ditambah A kuadrat nih ya, A kuadrat ditambah B kuadrat, R kuadratnya pindahkan, dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, kenapa nih A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadratnya mis nggak ditaruh di depan, padahal mereka kan pangkatnya pangkat 2. Kenapa? Karena si A, B, dan si R ini itu nanti adalah bilangan pasti, sehingga yang merupakan persamaan di sini kan yang memuat koefisien itu adalah X, Y. X, Y itu yang merupakan koefisien. Lalu berarti di sini kita lakukan pemisalan. Kenapa kita lakukan pemisalan? Karena ini kan masih belum bentuk yang sederhana. Kita harus yang lebih sederhana lagi. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara memisalkan. Misalkan si min 2A ini adalah A besar.
Lalu si min 2B ini adalah B besar. Yang terakhir, A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat, ini adalah C besar. Nah, sehingga kita dapatkan, kita substitusilah pemisahan kita ini terhadap yang kita jabarkan terakhir kali, menjadi X kuadrat ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A X min 2A, itu kan min 2A itu adalah A, berarti tambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, inilah yang merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, tadi kita lihat bahwa pusatnya itu adalah A, B. Kan dari sini kan kita mulai pusatnya adalah A, B. Nah, dari sini untuk mencari pusat itu kita mulai dari sini. Kalau kita rocker, kita mencari nilai A, berarti A itu adalah min setengah A besar. Betul atau tidak? Ayo kita pahami. Baru untuk mencari yang B kecil, berarti min setengah B besar. Sedangkan ini untuk mencari nilai R-nya itu berarti kita jabarkan ya. Ini R-nya positif, berarti langsung dibuat akar. Tahu kenapa kan? Karena kan di R kuadrat, kita mencari R-nya, berarti akar kuadrat dari si A kuadrat ya tambah B kuadrat kurang C. Lalu kita jabarkan nanti bahwa si A-nya itu tadi adalah min setengah A besar. Kenapa harus kita ubah ke sini? Karena kan nanti misalnya ada soal yang memuat persamaan lingkaran itu langsung seperti ini. Dia ada koefisien X kuadrat Y kuadrat, ada koefisien si X, ada koefisien si B, si Y maksudnya, ada konstanta C. Nah, kalau mencari pusatnya ya harus menggunakan ini nantinya. Jadi A kecil tadi kan min setengah A besar, dikuadratkan min setengah kali min setengah, hasilnya adalah positif 1/4 A kuadrat ditambah otomatis B juga seperti itu, 1/4 B kuadrat dikurang C. Inilah nanti carinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, di mana pusat lingkaran yaitu A, B. Tadi ini berarti A, B min setengah A, min setengah B, dan jari-jari atau R adalah akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C, dengan A itu adalah koefisien X, B itu adalah koefisien Y, dan C adalah konstanta. Nah, dari sinilah nanti kalian
dapat mencari pusat ataupun jari-jari ketika diketahui persamaan lingkarannya, ataupun kalian bisa mencari persamaan lingkarannya dengan cara menjabarkan si pusat dan jari-jarinya menggunakan rumus dasarnya, yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masuk ke contoh. Tentukanlah persamaan lingkaran dengan pusat 3, min 2 melalui titik 1,5. Maka penyelesaiannya adalah kita mulai dari bentuk awalnya, yaitu X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Lalu kita masukkan di sini. A, B itu kan merupakan pusat. Nah, berarti dapatlah kita tahu bahwa X kurang A-nya 3 dikuadratkan tambah Y dikurang min 2 dikuadratkan sama dengan, nah bagaimana cara mencari R? Itu melalui titik, rumus jarak 2 titik maksud saya. Berarti akar berarti R kuadrat sama dengan, dari titik ini, jarak dari titik yang diketahui ke pusat lingkaran, itulah tadi jari-jari, berarti 1 kurang 3 dikuadratkan ditambah 5 kurang min 2 dikuadratkan. Oke. Kita jabarkan, berarti menjadi X kuadrat dikurang 6X tadi, X kuadrat kurang 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat, ini kan menjadi Y tambah 2 kan, kurang-kurang jadi tambah, menjadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 1 kurang 3 min 2. Min 2 dikuadratkan 4 tambah 5 kurang 2, berarti kan 5 tambah 2 yaitu 7 dikuadratkan 49. Kita sederhanakan, berarti X kuadrat langsung yang kuadratnya tertinggi, yang pangkatnya tertinggi di depan, tambah Y kuadrat maaf, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 4Y, lalu di sini 9 tambah 4 13, berpindah ini berarti 13 kurang 4 adalah 9, berpindah lagi 49, 9 dikurang 49 min 40, pas. Coba pelan-pelan ya. Dari sini aja. 4 tambah 49 adalah 53. Pas. Dipindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi min 53 atau kurang 53. Nah, yang ruas kiri tadi adalah 9 tambah 4 adalah 13. 13 dikurang 53 hasilnya adalah min 40. Ruas kanannya sudah tidak ada lagi, menjadi 0. Maka inilah dia si persamaan lingkaran untuk pusat 3, min 2 melalui titik 1,5. Lalu untuk contoh yang kedua, tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X tambah 6 dikuadratkan tambah Y kurang 5 dikuadratkan sama dengan 49. Nah, kita lihat bentuk dasarnya. Kita ambil dari dasar. Kenapa? Karena dia belum dijabarkan.
Kalau dia sudah dijabarkan, baru kita menggunakan bentuk umumnya. Berarti X kuadrat, maaf, X kurang A maksud Miss. X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, sedangkan pada persamaan yang diketahui adalah X tambah 6 kuadrat tambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 49. Kita bentuk menjadi seperti di atas supaya kalian lebih memahaminya dulu dasarnya. Nanti setelah paham ini, kalian tinggal langsung saja. Nih X, ini kan kurang, berarti supaya dia dapat positif kurang 6 dibuat. Jadi kurang-kurang itu sama dengan positif kan, ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 49 itu adalah 7 kuadrat. Nah, dari sini dapat langsung bahwa si A nya itu adalah min 6, si B nya adalah 5, dan R nya adalah 7. Paham sampai sini? Maka pusatnya kan A, B, berarti menjadi min 6,5, sedangkan jari-jarinya adalah 7. Tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Ini sudah bentuk penjabaran. Ingat bentuk umumnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa si A itu tadi kan Miss bilang koefisien si X. Koefisien si X pada persamaan yang diketahui adalah min 6. Baru B itu adalah koefisien dari si Y, itu adalah 2. Sedangkan C nya adalah min 6. Kita masuk ke pusat lingkaran. Apa rumusnya? Rumusnya tadi adalah min setengah A, min setengah B. Berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai A dan B yang telah diketahui. Min setengah A nya tadi min 6, min setengah kali B nya tadi adalah 2. Min setengah kali min 6 hasilnya adalah 6 bagi 2, yaitu 3, min setengah kali 2 hasilnya adalah min 1. Yang ini tidak perlu lagi lah Miss jabarkan ya, pasti kalian udah pada pintar-pintar. Maka pusat lingkarannya adalah 3, min 1. Sekarang kita cari R. R nya tadi rumusnya adalah akar kuadrat dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Kita substitusikan lagi nilai A, B, dan C sehingga 1/4 kali A nya tadi adalah min 6, min 6 dikuadratkan tambah 1/4 B nya tadi adalah 2 dikuadratkan dikurang C. Kurang-kurang Miss tulis aja ya, min 6 sama dengan akar kuadrat dari 1/4 min 6 kuadrat itu adalah 36. 36 bagi 4 9, bisa langsung ditambah 2 kali 2 atau 2 kuadrat itu adalah 4 kali 1/4 adalah 1, berarti 9 tambah 1 kurang-kurang menjadi tambah 6. Maka R nya adalah akar dari 9 tambah 1 10 tambah 6 16. Akar kuadrat dari 16 adalah
Maka jari-jarinya adalah jari-jarinya adalah 4, sedangkan pusat lingkarannya adalah 3,-1. Oke. Nah, sebenarnya untuk tadi yang bersama lingkaran dengan pusat A, B itu banyak jenisnya, yaitu dia yang menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu Y. Nah, kalau itu kalian bisa lihat dari video Miss yang di YouTube. Itu ada yang pertama kali itu video Miss untuk yang tahun lalu. Di situ ada Miss jelaskan sedikit, ataupun bisa kita pelajari lagi nanti pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Oke, selamat belajar.